Akhirnya ada titik terang terkait kasus Rafael Alun Trisambodo, pegawai Ditjen Pajak yang memiliki harta fantastis. KPK menetapkan Rafael sebagai tersangka penerima gratifikasi. Tidak tanggung-tanggung, dugaan penerimaan suap itu sudah berlangsung selama 12 tahun. Nama Rafael melambung setelah anak Rafael, yaitu Mario Dandi, yang menganiaya David, anak pengurus Ansor. Netizen kemudian mencari tahu medsos si anak. Diketahui ternyata Mario ini senang pamer kekayaan. Kemudian diketahui pula bahwa harta yang dipamerkan itu tidak dilaporkan dan tidak dibayar pajaknya. Selanjutnya dalam penelusuran di akun medsos istrinya, diketahui dia suka pamer rumah mewah di beberapa lokasi. Netizen kemudian bertanya-tanya, berapa harta Rafael sesungguhnya? PPATK telah mengendus adanya transaksi mencurigakan di 40 akun rekening bank yang terkait Rafael. Jumlah transaksinya mencapai 500 miliar. Kuat dugaan uang yang berputar itu terkait soal pajak yang dikelola Rafael. Sebelumnya, dalam keributan Mahfud MD dengan DPR tempo hari sudah dibuka soal adanya transaksi dana mencurigakan lebih dari 300 triliun. Kuat dugaan itu adalah pencucian uang. Tapi sampai sekarang memang belum bisa diungkap semuanya. Dari penuturan Mahfud MD itu dapat disimpulkan kemungkinan bukan hanya Rafael yang menerima gratifikasi. Dan jika transaksi mencurigakan itu digali dengan teliti, bisa jadi akan ditemukan bukti. Itulah mengapa kasus transaksi mencurigakan yang ditemukan PPATK itu harus ditelusuri lebih dalam. Bahkan bukan tidak mungkin akan menyerempet lembaga lain. Tidak masalah jika kemudian akan banyak kasus korupsi terbongkar. Kita harus menahan malu sesaat untuk menciptakan birokrasi yang bersih. Hari ini kepercayaan rakyat pada pemerintah merosot karena ulah oknum nakal. Maka harus ada pembenahan besar-besaran untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Negara yang mengalami hegemoni merosot atau tidak punya ikatan yang kuat akan mudah dihancurkan, baik dari dalam maupun luar. Karena mereka tidak memiliki keyakinan dan patriotisme. Inilah mengapa kebocoran yang dilakukan oleh orang-orang seperti Rafael itu harus segera ditanggulangi. Karena resikonya jauh lebih besar kalau pemerintah abai. Yang patut dipertanyakan kemudian adalah metode pengawasan di internal instansi. Kasus Rafael contohnya, selama 12 tahun dia diduga menerima uang suap. Mestinya instansi Kemenkyu memiliki sistem untuk menanggulangi ini. Sebab jika anak Rafael tidak kena kasus dan netizen kemudian menelisik hartanya, agaknya Rafael itu akan bebas tanpa pernah terendus. Ini tentu ironis karena oknum seperti Rafael pernah ada. Namanya Gayus T. Tambunan. Dan bisa jadi masih banyak yang berperilaku seperti Rafael. Hanya saja belum ada mekanisme untuk mencokoknya. Temuan PPATK itu adalah pintu masuk. Mahfud MD telah mengorbankan dirinya untuk mengungkap kasus itu. Dia dikuliti di DPR selama berjam-jam, tapi Mahfud tetap tegar dan mampu menjelaskan semuanya dengan rinci. Pengorbanan ini jangan disia-siakan. Oknum lain yang berperilaku seperti Rafael itu harus segera ditemukan. Karena kalau masih banyak orang yang menyalahgunakan wewenang itu dibiarkan, ratusan triliun uang negara bisa lenyap tertiup angin.